Hello guys, how are you today? Hopefully all of you well and stay healthy in this pandemic time. So, what we have today? Today we have the new material. So, it's about cardinal and ordinal number. So, let's begin our lesson today. Okay, let's begin with the definition of cardinal and ordinal number. As you can see on your screen, cardinal number is number which explained the quantity of something. So remember, the key is quantity of something. In bahasa, jumlah. And the ordinal number is a number explaining the order or position of something. So remember, for ordinal number, so the keyword is order or position of something. In bahasa is urutan atau giliran dari suatu benda. So remember, jadi untuk cardinal number itu adalah nomor yang digunakan untuk menjelaskan jumlah suatu benda. So remember, jadi cardinal number adalah nomor yang digunakan untuk menjelaskan jumlah suatu benda. Sedangkan ordinal number adalah nomor yang digunakan untuk menjelaskan giliran atau posisi. Dalam bahasa Indonesia, nomor yang awalannya ada ke-nya, misalkan ke-1, kedua, ketiga. Jadi, yang dijelaskan itu posisi dari suatu benda, bukan jumlahnya. Bisa diingat, ordinal itu menjelaskan posisi, kardinal menjelaskan jumlah. Okay, now is the example of cardinal number. So remember, masih ingat kan apa itu cardinal number? Cardinal number adalah nomor yang digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu benda atau suatu hal. So, what they are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Saya ingatkan sekali lagi, cardinal number di sini fungsinya explain the amount of something. Remember, cardinal number menjelaskan jumlah daripada sesuatu. Misalkan, saya punya satu mobil. In English is I have one car. Jadi, saya punya satu mobil. For example, again, saya punya 2 bersaudara. Dalam bahasa Inggris, I have 2 brother. Jadi seperti itu ya cardinal number. Cardinal number itu angka yang biasanya Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan jumlah suatu benda atau hal. Okay, now is ordinal number. Did you remember, guys, the definition of ordinal number? Ordinal number is number which explaining about order and position of something. In bahasa, nomor ordinal berfungsi menjelaskan urutan atau posisi dari suatu benda. Contoh, pertama sama dengan first, kedua second, dan ketiga third. Jadi tolong diingat ya, perbedaan antara ordinal dan kardinal adalah kalau ordinal berfungsi menjelaskan urutan suatu benda. Misalkan, kita mau membuat kata sebagai contoh, saya punya satu mobil. Satu di sini, kalau di bahasa Inggris harus menggunakan kardinal. Jadi, I have one car. Tidak bisa I have first car. Karena first mengatakan urutan, sedangkan dari contoh tadi kita membicarakan jumlah. Jadi I have one car. Baik, sekarang kita berbicara mengenai rule atau peraturan yang ada dalam ordinal number. Ada beberapa pengecualian yang harus Anda ingat. Dalam ordinal number, nomor 1, 2, dan 3 jika ditulis secara numerical atau secara angka, maka untuk 1 harus diikuti dengan ST, maknanya first kalau dalam alfabet. Untuk 2 harus diikuti dengan ND atau second. Untuk 3 harus diikuti dengan RD atau third ya. Tolong diingat 1, 2, 3 di sini memiliki huruf yang harus diberikan yang berbeda-beda. Khusus untuk 1, 2, 3 saja ya. Untuk 1 sekali lagi diikuti dengan ST, 2 diikuti dengan ND, 3 diikuti dengan RD.
first, second, third. Nah, untuk nomor seterusnya dari 4, 5, 6, 7 seterusnya, maka harus diikuti dengan TH. Third, for example, fourth, fifth, sixth, seventh, and so on. Paham? Jadi ada thirdnya belakangnya, ada TH. Jadi keempat, fourth, kelima, fifth, keenam, sixth, ketujuh, seventh, dan seterusnya. Jadi khusus untuk nomor 1, 2, dan 3 saja yang memiliki belakang yang berbeda. Untuk nomor seterusnya memiliki belakang yang sama, yaitu T dan H. Jadi diingat, 1, 2, dan 3 memiliki belakang yang berbeda ya. 1 first, 2 second, and 3 third. Okay guys, let's try to read ordinal number. First, Ke, 1. Second, ke, 2. Third, ke, 3. Fourth, ke, 4. 5, ke, 5. 6, ke. 6. 7, Ke. 7. Oke, sekarang mari kita belajar membaca tanggal. Bisa dilihat tanggal berapa yang ada di layar Anda. Yaps, itu tanggal 1 Desember 2019. Kalau dalam bahasa Inggris dibaca December 1st, 2019. Saya ulangi, tanggal 1 Desember 2019 itu dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris itu menjadi December 1st. So, before we continue reading the calendar, it's very important to you to know the format date in English. In English, if you want to write the date, the first that you have to write is month, and then day, and then year. So remember the format. The first is month, the second is day, the third is year. Remember it. Remember that. Month, day, year. Month, day, year. That's the American format. Jadi tolong diingat ya, kalau ingin menulis kalender atau tanggal dalam bahasa Inggris, yang perlu ditulis dulu adalah bulan, tanggal, tahun. Sekali lagi, bulan, tanggal, tahun. Ya, itu adalah format American. Perlu diingat, bulan, tanggal, dan tahun. Oke, let's continue reading the calendar. Bisa dilihat itu tanggal berapa? Yaps, itu tanggal 2 Desember 2019. So in English is December 2nd, 2019. Selanjutnya ada tanggal 3 Desember 2019. In English, December 3rd, 2019. Selanjutnya ada tanggal 11 Desember 2019. Dalam bahasa Inggris, December 11th, 2019. Oke, selanjutnya ada tanggal 20 Desember 2019. Dalam bahasa Inggris diucapkan December 20th, 2019. Selanjutnya ada tanggal 23 Desember 2019. Lalu bagaimana kalau mau diucapkan dalam bahasa Inggris? December 23rd, 2019. Remember, 23rd ya. Sedikit informasi untuk tanggal 21, 22, dan 23 itu tidak ditambah TH, tapi kembali lagi ditambah ST, ND, dan RD. Jadi untuk 21
21st, 22, 22nd, 23, 23rd. Tolong diingat, untuk 21, 22, 23, kalau ditulis secara nomor akan diikuti 21 ST, 22 ND, dan 23 RD. Ya, tolong diingat ya. 21st, 22nd, 23rd. Oke, untuk selanjutnya ada tanggal 31 Desember 2019. Lalu bagaimana cara membacanya? Kalau dalam bahasa Inggris, December 31st, 2019. Diingat ya, kalau 31 berarti 31st. Remember, 31, 31st. Jadi tulisannya 31 ST. Bisa diingat 31 ST, 31st. Okay, now is your task, and I want to tell you also about your assignment rule. Please, after you find the correct answer, write down and take picture in clearly and easily to read. So remember guys, write and take the picture in clearly enough. Please make it to be easily to read, and don't forget to send your assignment to my WhatsApp number that you can see in your screen. So remember, your picture should be clearly and easily to read. So guys, now is the end of our lesson today. So if it is enough for you, let me close it, and I want to say thank you so much for watching this video, and see you next time. Bye bye.